jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang Iya, Alis bagus banget debatnya. Dia mah pintar ngomong doang, yang pintar kan Prabowo. Enggak, harusnya Ganjar dong. Ganjar apa Kata prestasi? siapa? Enggak, salah. Oi, kalian lagi ngapain sih? Iya lah, Kita lagi nonton debat. nonton di mana sih? Nonton di YouTube. Oh, sekarang jadi gampang mencari informasi di media sosial ya? Itu karena pengaruh Iptek. Betul tuh. Apa itu Iptek? Iptek itu ilmu mempelajari perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Dan mempermudah kita dalam berbagai baik bidang. Bidang-bidangnya tuh ada apa aja sih? Kalian pengen tahu? Saksikan terus ya video ini dan jangan di skip. Pertama, ada di bidang komunikasi dan informasi. Dampak positif iptek di bidang komunikasi dan informasi adalah yang pertama, memudahkan manusia dalam mengakses suatu informasi dengan cepat dan tepat. Yang kedua, lebih efisien waktu dan tenaga dalam melakukan pengolahan data. Yang ketiga, memudahkan komunikasi jarak jauh hingga seluruh dunia. Dan yang keempat, mengurangi pengeluaran pemasaran karena dapat memanfaatkan strategi marketing. Selain ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga loh guys. Dampak negatif iptek di bidang komunikasi dan informasi yang pertama, kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat lainnya. Dan yang kedua, adanya pelanggaran hak cipta. Dan yang ketiga, berkembangnya cyber dan bullying. Dan yang keempat, dapat menyebabkan terjadinya pembobolan informasi, lalu pornografi, penipuan, serta tayangan-tayangan kekerasan yang tidak layak untuk ditayangkan. Nah, yang kedua ada dampak positif iptek itu di bidang ekonomi loh. Yang pertama itu ada makin membuka kesempatan agar produk atau jasa dapat lebih mendunia atau mencapai pasar internasional. Yang kedua dapat meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang ketiga, lebih meminimalisir biaya pemasaran atau marketing dengan memanfaatkan digital marketing yang ada. Dan yang keempat, meningkatkan peluang investasi yang asing. Oke, jadi dampak positifnya dan dampak negatif di bidang ekonomi itu yaitu produk lokal yang tidak bisa bersaing akan kalah dengan produk impor karena diterapkannya perdagangan bebas yang tak mengenal batasan negara. Yang kedua ada meningkatkan sifat konsumtif audiens. Dan yang ketiga, ada dapat meningkatkan angka pengangguran karena tenaga teralihkan dengan teknologi. Dan yang terakhir, membuat kesenjangan sosial yang sangat kontras. Yang ketiga, ada dampak positif di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan pelaksanaan. Yang kedua, meningkatkan awareness atau kepedulian budaya Nusantara ke mancanegara. Yang ketiga, memudahkan tata kelola atau sistem yang digunakan dalam pemerintahan setempat agar lebih terorganisir. Dan yang keempat, lebih memudahkan komunikasi antar masyarakat untuk berkoordinasi satu sama lain mengenai suatu hal. Dan setelah itu ada dampak negatifnya juga. Dampak negatif di bidang sosial budaya yang pertama, mengancam eksistensi budaya karena tergantikan dengan teknologi. Yang kedua, adanya peluang chaos atau kekacauan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, memudarnya adab atau nilai luhur masyarakat. Dan yang terakhir, menurunnya nilai-nilai tradisional dan identitas budaya. Yang keempat itu ada dampak dari bidang pendidikan. Dampak positif dari bidang pendidikan. Nah, yang pertama itu lebih memudahkan proses pembelajaran tenaga kerja hingga ke para siswa. Terus yang kedua itu metode pembelajarannya itu lebih terorganisir dan lebih menarik karena dapat menampilkan suatu ilmu dengan audio atau visual. Nah, yang ketiga itu lebih fleksibel dalam mendapatkan ilmu dimanapun ataupun kapanpun akan selalu dapat diakses dengan mudah. Nah, yang keempat itu memudahkan pengajar dalam mengolah nilai data baik dari nilai maupun dari data lainnya. Terus selanjutnya ada dampak negatifnya. Dampak yang pertama itu dapat mempengaruhi konsentrasi pembelajaran karena banyak fitur gadget. Terus yang kedua itu kurangnya interaksi secara emosional antara pengajar dan para siswa. Terus yang ketiga itu ketergantungan pada teknologi sehingga menimbulkan rasa malas serta munculnya gangguan dalam kesehatan mata. Terus yang keempat itu berkurangnya motivasi belajar karena lebih memilih main game. Lalu yang kelima, ada dampak positif iptek di bidang politik. Yang pertama, memberikan dorongan
atau dukungan besar bagi sebuah negara mencapai koordinasi demokrasinya. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar satu negara dengan negara lainnya. Dan yang ketiga, memperluas dan juga meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah. Dan yang keempat, melibatkan peran besar rakyat dalam mengembangkan pemerintahan. Dampak negatif iptek di bidang politik yang pertama adalah timbulnya gelombang demokratisasi atau keinginan untuk memperoleh kebebasan. Yang kedua, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyangkan kesatuan negara. Dan yang ketiga, ada munculnya unjuk rasa yang makin vokal hingga bisa mengabaikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, makin meningkatnya nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas hingga ditirani minoritas. Yang terakhir ada dampak positif iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Ada peretasan terhadap data pribadi seseorang atau negara bisa dihindari. Yang kedua, memudahkan dalam proses penegakan hukum suatu negara. Yang ketiga, peningkatan kemampuan teknologi keamanan atau pertahanan suatu negara. Yang terakhir, makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama itu penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, munculnya aksi terorisme yang terjadi di internet. Yang ketiga, munculnya penyaringan berita bohong yang berbahaya bagi masyarakat. Yang keempat, persaingan di bidang kemajuan iptek antar negara yang tidak sehat. Nah, itu dia penjelasan mengenai dampak positif dan negatif iptek di NKRI. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan juga di-like ya. Terima kasih. Kok kalian gak pada belajar sih? Jangan ditiru ya guys, kayak gini nggak boleh.